Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Arya Pramudianto dari kelas 12 F5, absen 11 dari SMA Negeri 12 Semarang. Di sini saya dari kelompok 5, tugas sejarah tingkat lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu KAA dan latar belakang KAA. Sebelum ke latar belakang, kita harus mengetahui apa itu KAA. Nah, KAA sendiri kepanjangan dari Konferensi Asia Afrika. Nah, latar belakangnya yaitu bertujuan untuk meredakan ketegangan dan menjaga perdamaian dunia. Saat itu Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Nah, Indonesia sendiri ini mendapatkan dukungan-dukungan dari bangsa-bangsa seperti di Asia dan Afrika. Nah, kenapa sih bangsa-bangsa di Asia Afrika ini membantu Indonesia? Karena pada saat itu bangsa-bangsa yang mendukung Indonesia pernah mengalami penderitaan karena adanya imperialisme Barat. Prakarsa untuk mengadakan KAA dikemukakan pertama kali oleh Perdana Menteri Republik Indonesia, yaitu Ali Sastromijoyo, dan mendapatkan dukungan dari negara seperti India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma atau Myanmar dalam konferensi Kolombo. Nah, lalu ada latar belakang dan dasar pertimbangan diadakan KAA, yaitu ada 6. Yang pertama, ada kenangan di masa lampau. Nah, maksudnya yaitu semua negara-negara Asia Afrika ini dulunya pernah mengalami kejayaan dan ingin merebut kembali kejayaan tersebut, sehingga disebutlah dengan kenangan kejayaan masa lampau. Lalu yang kedua ada perasaan senasib atau sepenanggungan. Nah, maksudnya yaitu di mana negara-negara Asia Afrika ini yang mendukung dengan adanya konferensi Asia Afrika ini dulunya pernah mengalami perasaan senasib seperti penindasan, penderitaan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesadaran berbangsa, yaitu dengan adanya kaum terpelajar mengembangkan semangat nasionalisme dari perjuangan kemerdekaan. Lalu yang keempat adanya perang dingin. Nah, perang dingin tersebut disebabkan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat atau blok barat dan blok timur, sehingga Indonesia mengadakan KAA ini bertujuan untuk tidak memihak ke salah satu blok manapun. Lalu yang kelima, memiliki banyak persamaan. Maksudnya yaitu negara-negara Asia Afrika memiliki kesamaan dalam sejarah seperti budaya, sosial, politik, dan ekonomi, dan nilai-nilai sehingga mudah bekerja sama. Lalu yang terakhir ada letak geografis berdekatan. Nah, dengan kedekatan wilayah memudahkan hubungan dan kerjasama sesama antar negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Septiana, saya dari SMA Negeri 12 Semarang. Saya dari kelas 12 F5. Saya akan menjelaskan mengenai konferensi sebelum dilaksanakannya KAA. Sebelum kita masuk ke materi, kita cari tahu dulu nih, apa sih itu konferensi? Jadi, konferensi merupakan pertemuan diplomasi atau musyawarah resmi yang bertujuan untuk bertukar gagasan, menyelesaikan masalah, dan menghasilkan keputusan bersama. Nah, yang pertama ada konferensi Kolombo. Konferensi Kolombo diselenggarakan di Kolombo, tepatnya di Sri Lanka, pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954, yang dihadiri oleh 5 Perdana Menteri dari 5 negara. Yang pertama ada Perdana Menteri Pakistan, yaitu Muhammad Ali Jinnah. Yang kedua ada Perdana Menteri Sri Lanka, yaitu Sir John Katelawala. Yang ketiga ada Perdana Menteri Burma atau Myanmar, yaitu UNU. Dan yang keempat ada Perdana Menteri Indonesia, yaitu Ali Sastromijoyo. Dan yang terakhir yaitu Perdana Menteri India, yaitu Pandit Jawaharlal Nehru. Jadi, konferensi Kolombo membahas mengenai masalah Vietnam sebagai persiapan untuk menghadapi konferensi di Jenewa.
secara aklamasi, kelima negara ini mengadakan atau menyelenggarakan KAA. Dan Indonesia terpilih sebagai penyelenggaranya. Kemudian kelima negara tersebut disebut sebagai pancanegara atau yang sering kita kenal sebagai Pancanegara 1. Itulah tentang konferensi Kolombo. Selanjutnya konferensi Bogor. Nah, yang kedua ini ada konferensi Bogor. Konferensi Bogor dilaksanakan pada bulan Desember 1954 di Bogor. Lebih tepatnya selisih 7 bulan dengan konferensi Kolombo. Konferensi Bogor dihadiri oleh 5 Perdana Menteri dari 5 negara yang kemarin ikut serta dalam konferensi Kolombo. Nah, ini hasil keputusan dari konferensi Bogor. Yang pertama, KAA akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Yang kedua, ada penetapan tujuan pokok KAA dan menetapkan negara-negara mana saja yang akan diundang sebagai peserta KAA. Yang ketiga, hal-hal yang akan dibicarakan dalam KAA. Yang keempat, pemberian dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat. Sekian presentasi dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisya Sofiana Rahmawati. Saya dari kelas 12 F5, nomor absen 32 SMA Negeri 12 Semarang. Di sini saya dari kelompok 5, tugas sejarah tingkat lanjut. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Asia Afrika atau KAA ini diselenggarakan di Bandung, Indonesia pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. KAA ini dihadiri oleh 29 negara yang terdiri dari 5 negara pengundang dan 24 negara undangan. Konferensi ini menjadi ajang kerjasama pertama antara negara-negara Asia dan Afrika setelah banyaknya negara yang memperoleh kemerdekaan. Ada juga negara yang tidak dapat hadir karena sedang mengalami pertikaian di dalam negeri. Tujuan penyelenggaraan KAA adalah yang pertama ada memajukan kerjasama bangsa-bangsa Asia Afrika di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua ada memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme. Yang ketiga yaitu memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika dalam menciptakan perdamaian dunia serta kerjasama internasional. Yang keempat ada mengembangkan kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kelima, membahas masalah bersama seperti kedaulatan negara, nasionalisme, dan kolonialisme. Lalu ada hal-hal yang dibahas dalam KAA. Yang pertama ada kerjasama ekonomi. Yang kedua kerjasama budaya. Yang ketiga ada hak asasi manusia atau HAM, serta hak untuk menentukan hidup sendiri. Yang keempat, ada masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka. Yang kelima, perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Hasil konferensi Asia Afrika, yaitu Konferensi Asia Afrika menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung ini berisi 10 prinsip yang menjadi pedoman dalam hubungan antar negara untuk menciptakan perdamaian, menghormati kedaulatan, dan meningkatkan kerjasama internasional. Dasar-Sila Bandung memiliki arti penting. Melalui Dasar-Sila Bandung, diupayakan terciptanya perdamaian dunia. Ketegangan internasional akibat Perang Dingin diharapkan dapat dikurangi. Negara-negara Asia dan Afrika menunjukkan sikap tidak memihak blok Barat ataupun blok Timur. Semangat tersebut kemudian mendorong lahirnya gerakan non-blok atau GNB. Keberhasilan penyelenggaraan KAA tidak terlepas dari peran Indonesia, yaitu sebagai tuan rumah penyelenggara KAA di Bandung, seperti menjadi salah satu negara penggagas Konferensi Asia Afrika, berperan aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia, mendukung kerjasama negara-negara Asia dan Afrika, serta mendorong semangat anti-kolonialisme dan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang masih dijajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardana Diti Al-Faiz dari 12 F5 yang berasal dari SMAN 12 Semarang. Saya akan melanjutkan peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika atau yang disebut KAA,
Indonesia merupakan pelopor, pelaksana, dan tuan rumah konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada 18-24 April 1955. Keberhasilan penyelenggaraan KAA membuktikan peran penting bagi Indonesia di dunia internasional dan menjadi prestasi bagi Kabinet Ali Sastromijojo. Dan selanjutnya ada makna dan arti penting konferensi Asia Afrika. Yang pertama, mendorong kemerdekaan, mendukung perjuangan bangsa Asia Afrika untuk memerdekakan dan menentang kolonialisme. Yang kedua, melahirkan gerakan non-blok menjadi dasar terbentuknya GNP yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Yang ketiga, memperkuat solidarisme, mempererat persatuan dan kerjasama negara-negara Asia Afrika. Yang keempat, memberikan harapan menyemangati bangsa yang masih dijajah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang kelima, mendorong politik bebas aktif, menginspirasi negara seperti Indonesia, India, Myanmar, dan Sri Lanka menerapkan politik bebas aktif. Yang keenam, mengaku Desa Sila Bandung menjadi pedoman hubungan internasional dan membantu mengurangi ketegangan dunia. Yang ketujuh, menghapus diskriminasi ras, menolak diskriminasi ras serta menjunjung persamaan hak dan hak asasi manusia. Dan KAA memberikan pengaruh besar terhadap perjuangan bangsa Asia dan Afrika untuk memperoleh kemerdekaan dan mempererat solidarisme antar negara berkembang. Dan ada pengaruh KAA bagi Asia dan Afrika. Yang pertama, mendorong perjuangan kemerdekaan, memberikan semangat dukungan internasional dan mempercepat kemerdekaan negara-negara Asia Afrika. Yang kedua, memperkuat perjuangan kemerdekaan, dukungan negara peserta KAA, meningkatkan posisi bangsa dan masih dijajah dan menekan negara kolonial untuk mengakhiri penjajahan. Yang ketiga, perintis solidarisme Asia Afrika menjadi awal terbentuknya solidaris serta mendorong kerjasama yang damai dan saling menghormati. Yang keempat, menumbuhkan rasa setia kawan, mempererat persahabatan, dan saling membantu antara negara Asia dan Afrika. Yang kelima, simbol kebangkitan bangsa Afrika Asia menjadikan lambang kebangkitan bangsa-bangsa yang telah merdeka, serta meningkatkan rasa kepercayaan diri sebagai negara berdaulat. Yang keenam, mendorong keanggotaan di PBB. Banyak negara Asia Afrika bergabung dengan PBB setelah merdeka sehingga memiliki peran lebih besar dalam hubungan internasional dan menjaga perdamaian dunia. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Indonesia berperan sebagai pelopor dan tuan rumah KAA. KAA memperkuat solidarisme Asia Afrika, melahirkan gerakan non-blok, menjadikan Desa Sila Bandung sebagai pedoman hubungan internasional serta mendorong kemerdekaan banyak negara Asia Afrika hingga bergabung dengan PBB. Ya, terima kasih untuk saya. Apabila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.